Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit. Di video kali ini saya masih membahas terkait apa itu yang namanya anxiety ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada teman-teman ya. Menurut dari pengalaman saya, bagaimana caranya saya bisa sembuh dari yang namanya anxiety. Saya di sini bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Saya adalah mantan penderita anxiety. Baik, teman-teman. Jadi begini, teman-teman ya. Saya melihat masih banyak teman-teman penderita di sini yang masih belum paham ya terkait apa yang sedang teman-teman alami ya. Jadi di sini teman-teman masih banyak yang beranggapan asam lambung teman-teman itu tidak disertai oleh kecemasan. Ya, masih beranggapannya seperti itu. Ya, kenapa saya bilang bisa katakan seperti itu? Karena cara teman-teman mengobatinya seperti orang yang sakit asam lambung tanpa disertai kecemasan. Itu makanya banyak teman-teman di sini yang mengkonsumsi obat, herbal, terapi, bahkan mantang makanan ya. Terus sekarang gini, teman-teman, saya kasih tahu kepada teman-teman. Teman-teman di sini itu asam lambung yang disertai oleh kecemasan. Itu. Jadi tidak bisa, metode pengobatannya tidak bisa disamakan seperti asam lambung tanpa kecemasan. Nggak bisa gitu loh. Apakah anxiety bisa sembuh dengan cara minum obat, herbal, terapi, mantang makanan? Tidak. Itu jadi jangan teman-teman samakan cara pengobatannya untuk orang asam lambung yang disertai kecemasan dengan asam lambung tanpa kecemasan. Jadi kalau orang yang sakit asam lambung tanpa kecemasan ya dengan cara metode mantang makanan sembuh dia, sembuh. Terus dengan berobat sembuh dia. Minum herbal sembuh karena kenapa? Dia tidak ada kecemasan. Itu. Dan akhirnya dia itu dengan cara minum obat, herbal, terapi, bahkan mantang makanan, mereka bisa sembuh karena mereka tidak ada kecemasan. Nah, di sini kenapa yang saya bahas di sini karena teman-teman di sini ya sakitnya itu sakit anxiety terkait psikis, mental, dan kejiwaan. Asam lambung berlebih teman-teman disebabkan anxiety-mu, cemasmu, takutmu, gelisahmu. Itu dia. Oleh sebab itu, cara metode penyembuhan untuk asam lambung disertai kecemasan tidak bisa seperti teman-teman mengobati asam lambung tanpa kecemasan. Itu banyak teman-teman di sini yang nggak paham. Ya, dan akhirnya teman-teman semakin fokus terus ya ngobatin lambung, ngobatin sensasi ya kan. Luar biasa sekali itu. Tapi teman-teman membiarkan atau membodoh amatkan psikis, mental, dan kejiwaan teman-teman. Tanpa teman-teman sadari, psikis, mental, dan kejiwaan teman-teman semakin digrogoti atau semakin dikikis oleh anxiety teman-teman. Makanya teman-teman merasakan nggak dari sikap, perilaku, pola pikir, pola hidup, pola makan ya, teman-teman di sini sudah tidak normal. Itu sudah tidak normal. Itu tapi teman-teman masih tetap keras kepala ngobatin lambung, ngobatin sensasi. Padahal teman-teman sudah sadar perubahan teman-teman di dalam perilaku kehidupan sudah mulai berbeda. Itu ya teman-teman. Jadi gini teman-teman ya. Makanya saya jelaskan kepada teman-teman, kalau teman-teman mau sembuh dari apa yang namanya anxiety, yang harus teman-teman lakukan adalah obati anxiety-mu terkait psikis, mental, dan kejiwaan. Ya, itu. Obatin psikismu, bukan fisikmu ya, tapi mentalmu. Itu.
Jadi gini juga teman-teman, apa sih tujuan anxiety? Ya, tujuan anxiety itu ya biar para penderita itu semakin terpuruk dan semakin menderita lahir dan batin. Ya, teman-teman disiksa. Ya, disiksa, dipermainkan oleh anxiety sehingga teman-teman tidak bisa menikmati apa yang namanya kehidupan. Teman-teman hampa hidupnya. Ya, teman-teman hidup seperti tidak nyata. Itu dia. Ya, teman-teman pokoknya dihajar lahir batin oleh anxiety. Itulah tujuannya anxiety. Tujuannya anxiety itu. Nah, tapi di sini teman-teman juga punya tujuan. Apa tujuan teman-teman penderita? Tujuan teman-teman penderita ini bagaimana caranya bisa sembuh dari yang namanya anxiety, biar bisa normal dalam kehidupan sehari-hari, dari tingkah laku, perilaku, pola pikir, pola makan, pola hidup normal seperti yang dulu lagi. Itu tinggal kembali lagi siapa yang menang, anxiety-nya atau kamunya yang menang. Ya. Nah, terus bagaimana mau biar bisa menang? Ya kalau kamu mau bisa menang melawan anxiety, bisa kalahkan anxiety, kamu harus punya semangat, tekad, dan mental yang kuat untuk menghadapi anxiety. Itu masalah terkait sensasi. Semua sensasi yang muncul dan kamu rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu harus bisa membodo amatkan walaupun kamu merasakan. Itu. Terus terkait pikiran, ya. Untuk masalah pikiran, jangan selalu cemas memikirkan sensasi yang sedang kamu rasakan. Karena tugasnya sensasi itu muncul dan dirasakan oleh penderita agar penderita itu selalu cemas, takut, memikirkan itu, dan akhirnya pikirannya selalu bertanya-tanya. Ya, bahaya enggak? Ini kenapa? Itu kenapa? Ya, merasakan yang sama tidak? Dan akhirnya teman-teman menganalisa, kepo, dan akhirnya setelah teman-teman kepo, teman-teman jadi takut sendiri. Itulah anxiety, ya. Jadi teman-teman sudah, kalau mau sembuh dari anxiety, jangan ikuti kemauan anxiety. Karena kemauan anxiety itu bagaimana caranya teman-teman dibikin mengeluh ya, cengeng, manja, putus asa, ya, merasa hidupnya menderita, gitu. Seperti itu, selalu bertanya-tanya dalam pikirannya, selalu memikirkan penyakit, selalu mikirin sensasi, ya, selalu berpikir negatif. Itulah kemauannya anxiety. Makanya jangan teman-teman ikuti, ya, lawan, ya, terkait masalah pikiran, ya. Teman-teman kendalikan, dikelola, alihkan. Jangan teman-teman ikuti mikirin penyakit. Fokus teman-teman mikirin kehidupan. Ya, pikiran teman-teman fokus dengan kegiatan dan aktivitas yang sedang teman-teman lakukan. Berpikir yang positif. Itu terkait masalah sensasi, bodo amat. Ya, gak usah kepo, udah dilatih teman-teman. Ya, kalau mau sembuh dari anxiety, jangan mau ikutin kemauannya anxiety. Itu. Ya, karena bagaimanapun juga tujuan teman-teman di sini bagaimana caranya teman-teman bisa sembuh dari yang namanya anxiety. Karena banyak di sini teman-teman penderita itu yang pengen sembuh tapi cengeng, tapi manja, tapi banyak ngeluhnya. Ya, orang banyak ngeluh kok pengen sembuh. Ya nggak bisa, ya. Orang cengeng kok mau sembuh, ya nggak bisa. Apalagi manja, nggak akan bisa sembuh, ya. Bukannya saya doain, nggak akan. Lo kok Mas Andi jahat banget sih ngomong nggak akan bisa sembuh. Ya saya kasih tahu di sini, anxiety nggak peduli dengan kamu, siapa kamu, ya nggak peduli. Ya, semakin kamu mengeluh, ya, semakin kamu cengeng manja, semakin dibikin menderita kamu sama anxiety. Semakin dibikin menderita. Itu. Kamu kalau mau sembuh dari yang namanya anxiety, kamu lawan. Gak ada kata lain. Kamu lawan. Karena saat ini banyak teman-teman para penderita anxiety itu hanya mengulur-ngulur waktu saja. Ya, dia menghindari untuk melawan dirinya sendiri.
Iya, itu. Dia mengulur-ngulur waktu aja dengan pengalihannya dengan cara pengobatan yang instan. Ya, tanpa bertarung dengan dirinya. Itu. Nanti kalau dia udah bosen ya, udah bosen dengan penyakit ini, dia merasa nggak ada kesembuhan, dia merasa seperti itu aja. Ya, akhirnya nanti ujung-ujungnya itu teman-teman itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus menghadapi diri kamu sendiri. Ya, karena musuhnya itu dirimu sendiri. Itu. Jadi ayolah mulai saat ini ya teman-teman, nggak usah mengulur-ngulur waktu. Hadapi, lawan itu dirimu sendiri, itu lawan. Anxiety itu cuma ilusi, hayalan. Hayalan pikiran aja. Pikiran yang menakut-nakuti diri kita sendiri. Sesuatu hal yang belum terjadi sudah dipikirkan, sudah ditakutkan. Itu semua cuma ilusi, hayalan. Jeleknya pikiran kita. Itu loh mas, terus kenapa kok anxiety ya terkait pola pikir kok berpengaruh ke badan, ke sensasi? Ya sangat berpengaruh lah, sangat berpengaruh. Ya, sensasi itu sangat berpengaruh dari pikiran kita, sangat berpengaruh. Contoh ya, contoh saya makan jeruk nipis nih, kita lagi berhadapan, teman-teman lihat saya lagi makan jeruk nipis, lagi ngisep jeruk nipis. Teman-teman hanya dari indera penglihatan aja teman-teman merasakan asemnya di tenggorokan. Ya, itu dia. Terus kayak teman-teman kalau misalnya takut, apa sensasinya yang dirasakan? Jantung berdebar. Kan seperti itu. Apa bisa jantung berdebar dikatakan sakit jantung? Tidak. Ya, jantung berdebarnya orang anxiety itu disebabkan oleh rasa takutmu sendiri. Kamu menakut-nakuti diri sendiri, wajar makanya jantungnya berdebar. Itu dia teman-teman ya. Ayo dong teman-teman di sini jangan pernah bermindset, berpikir ingin cepat sembuh dari anxiety dengan cara instan. Tidak bisa teman-teman. Jadi mau sembuh dari anxiety kita tuh jatuh bangun penuh dengan perjuangan. Butuh mental, tekad, dan semangat yang kuat. Itu semua butuh waktu, nggak bisa instan. Sekarang saya tanya ya, sekarang saya tanya sama teman-teman, kira-kira teman-teman kalau takut keluar rumah ya, obatnya apa? Obatnya apa biar teman-teman bisa berani keluar rumah? Apa dengan cara dengan mantang makanan teman-teman bisa berani keluar rumah? Apa dengan cara teman-teman minum herbal teman-teman bisa keluar rumah? Tidak. Ya, tidak. Caranya gimana mas? Ya kamu keluar sana, kamu latih. Mentalmu kamu pakai. Ya, kalahkan rasa takutmu. Keluar sana kamu ke tempat keramaian. Itu obatnya. Ya, karena penyakit ini, anxiety ini bikin kita penderita itu seperti bukan diri kita ini loh. Ya, penyakit ini membuat kita seperti bukan kita. Ya, kita dibikin yang tadinya semangat kerja, seneng kerja, kena anxiety, takut kerja. Ya, itu dia. Ya, itulah. Terus bagaimana setelah sudah takut kerja, obatnya apa Mas Andit biar berani bisa kerja lagi? Ya, apa dengan mantang makanan bisa sembuh? Bisa berani lagi kerja? Enggak. Apa dengan cara minum herbal teman-teman bisa berani lagi kerja? Enggak. Caranya gimana? Ya kamu kerja sana, dilatih, kalahkan rasa takutmu. Apa yang kamu takutin? Memang dengan kamu berangkat kerja kamu kenapa? Ada apa? Buktikan ke diri kamu itu semua hanya ilusi dan hayalan. Hal-hal yang buruk di dalam pikiran kita itu cuma bohongan. Itu sebenarnya teman-teman kalau kerja nggak kenapa-napa kok. Nggak ada apa-apa dan nggak akan kenapa-napa. Itu cuma ilusi hayalan. Itu dia teman-teman ya. Apalagi ditambah masih banyak teman-teman di sini ya. Teman-teman yang sudah fokus ngobatin mental aja itu susah sekali jatuh bangun. Tapi masih banyak teman-teman yang di sini tuh bukan fokus nyembuhin mental, masih nyembuhin lambung. Itu yang kadang-kadang saya tuh
Bagaimana ya ini caranya biar teman-teman bisa sadar gitu loh. Ya, terutama untuk teman-teman yang masih fokus mengobati lambung, mengobati sensasi. Ya, masih fokus ngobatin menetralkan asam lambung. Bagaimana caranya dan caranya bagaimana? Pikiran hanya bertanya-tanya terkait sensasi. Pikiran hanya bertanya-tanya terkait lambung. Ya, hobinya menyamakan, membanding-bandingkan, mengkait-kaitkan. Mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan? Teman-teman yang berjuang fokus mengobati mental aja jatuh bangun. Ya, banyak yang putus asa, banyak yang kalah di tengah jalan. Ya, karena di otaknya, di mindsetnya, mereka pengennya cepat sembuh instan. Ya, nggak mau berjuang lama-lama, maunya sembuh ya. Merasa berjuang baru setengah jalan, pengennya sembuh. Itu nggak bisa. Sampai kapan Mas Andit saya melakukan praktek seperti ini? Sampai kamu bisa mengalahkan rasa takutmu. Karena yang merampas kehidupanmu adalah rasa takutmu itu sendiri. Itu dia. Itu makanya teman-teman di sini merasakan hati teman-teman hampa, nggak bisa bahagia, nggak bisa seneng, nggak bisa ceria. Ya, hidup merasa tidak nyata. Itu karena apa? Hidup teman-teman diselimuti ketakutan. Ya, wajar kalau teman-teman gak bisa bahagia, gak bisa senang, karena teman-teman takut kerjaannya. Ya, pikiran menakuti diri sendiri. Itu dia. Makanya, sampai kapan Mas Andit? Sampai kamu bisa mengalahkan rasa takutmu. Ya, itu dia. Semangat teman-teman. Jangan mau kalah dari yang namanya anxiety. Ya. Nah, terus, jadi ini sekarang saya mau jelasin kepada teman-teman ya, pengalaman-pengalaman ya pada saat teman-teman dalam praktek berjuang dalam mencapai kesembuhan dari yang namanya anxiety. Pasti banyak teman-teman itu yang bertanya ya kan, Mas Andit, saya sudah praktek ya, saya sudah praktek jatuh bangun, tapi kok saya masih seperti ini, kok saya masih seperti itu, kok sensasi masih saya rasakan. Terus Mas Andit, seminggu saya sudah enak, tiba-tiba kumat. Terus Mas Andit, saya pada saat praktek luar biasa sekali, sensasi yang muncul dan dirasakan luar biasa sekali. Ah, itu berat kan? Mau sembuh dari anxiety berat kan? Iya, itu dia semua. Jadi mau sembuh dari yang namanya anxiety itu kita harus bisa mengatasi kendala-kendala kita. Banyak kendala-kendala yang akan kita hadapi. Ya, pada saat kita bangkit semangat, mental sudah luar biasa kuat, bisa mengontrol pikiran, tapi kita dihajar sama sensasi, akhirnya kita down lagi. Ya, ada yang semangat, kuat ya, terus dihajar sama sensasi, dia bisa membodoh amatkan, dia dihajar lewat pikiran, down lagi. Itu ada yang udah seminggu enak ya, enaknya aja dipikirin ya kan, enaknya aja dipikirin, giliran kumat dipikirin, ini kenapa saya bisa kumat, ya down lagi. Itu jadi kalau mau sembuh dari anxiety itu serba bodoh amat. Ada sensasi dan tidak ada sensasi, bodoh amat. Enak tidak enak, bodoh amat, jangan dipikirin. Karena tugasnya sensasi atau anxiety itu bikin kita para penderita itu selalu berpikir, dan akhirnya teman-teman jadi cemas, takut, gelisah. Kerjaannya hanya bertanya-tanya, memikirkan penyakit, anxiety, sensasi. Itu udah ya. Jadi teman-teman biarin aja. Teman-teman itu sehat sebenarnya. Saya kasih tahu, teman-teman itu sehat. Yang sakit itu adalah mental teman-teman. Jadi teman-teman di sini harus bisa fokus obati mentalmu. Itu yang bisa mengobati mentalmu siapa? Diri kamu sendiri. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Gratis. Gratis. Nggak make obat, nggak make herbal, nggak make terapi. Gratis. Diri kamu sendiri.
dengan mental, semangat, dan tekad yang kuat. Iya, nggak ada namanya sembuh dari anxiety itu instan, nggak ada. Semua butuh proses. Ya, hadapi kendala-kendala kita. Ya, mau sampai kapan? Teman-teman dulu merasakan kan hidupnya normal, sehat. Ya, tingkah laku, perilaku, pola pikir, pola makan, pola hidup normal, beraktivitas normal. Enak tidak? Enak ya. Mau sampai kapan terus teman-teman hidup diselimuti anxiety? Ya, itu dia. Ayo dong, semangat teman-teman ya. Jangan jangan sering manja, jangan sering cengeng. Bener. Nggak peduli dengan cengengmu, manjamu, dengan air matamu, anxiety itu nggak peduli. Itu dia. Memang jalan satu-satunya teman-teman harus hadapi, lawan. Itu. Jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Itu praktek teman-teman, praktek. Ya Mas Andit, saya sudah jatuh bangun. Bagus, setidaknya teman-teman sudah berusaha. Daripada teman-teman yang jatuh terus. Cuma bisa ngeluh, manja, cengeng. Itu merasa saya banyak uang. Ya, bisa saya kemana-mana untuk berobat biar bisa sembuh. Ya, jangan. Saya kasih tahu, udah cukup. Ya, uangmu tuh nggak bisa menyembuhkanmu. Apa yang mau kamu beli? Apa yang mau kamu cari? Ya, nggak ada. Obat kamu ini tuh nggak bisa kamu beli, nggak bisa kamu bayar. Obatmu itu dirimu sendiri, mentalmu. Itu nggak ada yang lain. Ya, jadi teman-teman jangan cari obat, karena obatnya ada di dirimu sendiri. Kamu tata mentalmu kembali. Ya, semangat ya teman-teman. Baik, pokoknya tetap semangat teman-teman, jangan pernah putus asa. Kesembuhan mutlak milik seluruh para penderita anxiety, terutama bagi mereka yang punya mental, punya semangat dan tekad yang kuat untuk praktek melawan anxiety ya. Dan untuk teman-teman yang masih manja, mengeluh, cengeng ya, mudah-mudahan teman-teman bisa dibangkitkan mentalnya biar bisa semangat ya, biar bisa menghadapi yang nama anxiety. Terutama untuk teman-teman yang saat ini masih fokus ke lambung, ke sensasi, mudah-mudahan cepat tersadarkan ya. Baik teman-teman, menurut saya sudah cukup video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata saya yang menyakiti teman-teman, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan di video kali ini teman-teman bisa paham dan mengerti apa yang saya maksud ya. Jadi saya coba menjelaskan di dalam video ini menurut dari pengalaman pribadi saya sebagai mantan penderita anxiety ya. Baik teman-teman. Baik, video kali ini saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.